Proses daur ulang tembaga dari kabel bekas dimulai dari pengumpulan dan penyortiran kabel berdasarkan jenis dan ukurannya. Kabel bekas berasal dari pembongkaran instalasi listrik, industri elektronik, dan infrastruktur telekomunikasi yang telah usang. Kabel yang mengandung tembaga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena tembaga merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Kabel serat optik dipisahkan karena tidak Granulator kabel menggunakan pisau berputar untuk mencacah kabel menjadi fragmen kecil dan memisahkan selubung tembaga dari isolasi plastik. Meja getar dengan aliran udara memisahkan butiran tembaga dari plastik berdasarkan perbedaan berat jenis. Proses ini menghasilkan butiran tembaga dengan kemurnian tinggi yang siap untuk peleburan. Pemisahan lanjutan menggunakan gravity separator meningkatkan kemurnian butiran tembaga dengan memisahkan sisa kontaminan yang masih menempel. Media cair dengan densitas yang tepat memisahkan tembaga murni dari material pengotor. Tembaga daur ulang dengan kemurnian tinggi memiliki nilai jual yang setara dengan tembaga murni dari tambang. Tembaga daur ulang dilebur dalam tungku induksi yang menggunakan medan elektromagnetik untuk pemanasan yang efisien. Pengadukan elektromagnetik menghasilkan homogenitas suhu dan komposisi yang sempurna tanpa memerlukan pengaduk mekanis. Suhu peleburan tembaga sekitar 1100 derajat Celcius. Tungku induksi secara efisien melelehkan butiran tembaga bersih. Medan elektromagnetik memastikan logam cair benar-benar homogen. Selanjutnya, sistem otomatis menambahkan lapisan fluks pelindung, mencegah oksidasi saat tembaga meleleh. Proses otomatis ini memastikan efisiensi tinggi. Lengan robotik mengulurkan sendok sampel, menembus lapisan fluks pelindung untuk mengakses tembaga cair murni. Tembaga cair dicetak menjadi billet melalui proses pengecoran kontinu yang menghasilkan produk setengah jadi dengan kualitas seragam. Billet tembaga ini kemudian akan digiling menjadi batangan tembaga atau ditarik menjadi kawat tembaga baru. Kualitas tembaga daur ulang tidak berbeda dengan tembaga elektrolitik murni. Billet tembaga daur ulang
digiling menjadi batangan tembaga yang merupakan bahan baku pembuatan kawat. Proses penggulungan berlangsung dalam beberapa tahap untuk mencapai diameter yang presisi. Batangan tembaga yang dihasilkan memiliki konduktivitas listrik yang setara dengan tembaga elektrolitik murni. Kawat tembaga baru diproduksi dari tembaga daur ulang melalui proses wire drawing yang mereduksi diameter batangan tembaga menjadi kawat halus. Kawat tembaga ini identik dengan kawat dari tembaga primer dan digunakan untuk membuat kabel listrik baru. Daur ulang tembaga menghemat sekitar 85% energi dibandingkan produksi tembaga dari biji. Isolasi plastik dari kabel bekas yang telah dipisahkan dari tembaga juga didaur ulang menjadi produk plastik bernilai. Plastik PVC dan polietilena yang digunakan sebagai isolasi kabel memiliki kualitas yang baik untuk didaur ulang. Pelet plastik daur ulang digunakan dalam pembuatan pipa, lantai vinil, dan produk ekstrusi lainnya. Kabel khusus yang mengandung material berbahaya seperti timbal memerlukan penanganan khusus dalam proses daur ulangnya. Isolasi berbahaya dipisahkan dan dikelola sesuai peraturan limbah betri. Tembaga tetap dapat dipulihkan dengan aman melalui proses yang sesuai. Kualitas tembaga daur ulang diuji secara ketat untuk memastikan kemurnian dan konduktivitas listriknya. Spektrometer memverifikasi bahwa kandungan tembaga mencapai standar yang dipersyaratkan. Uji konduktivitas memastikan kawat tembaga daur ulang memiliki performa yang sama dengan kawat tembaga murni.
produk daur ulang dari kabel bekas siap didistribusikan ke berbagai industri pengguna. Kawat tembaga daur ulang digunakan untuk membuat kabel listrik baru yang akan dipasang di gedung dan infrastruktur. Pelet plastik daur ulang digunakan dalam pembuatan produk plastik baru. Seluruh material dari kabel bekas dapat dimanfaatkan kembali. Pemurnian elektrolitik menghasilkan tembaga dengan kemurnian tertinggi yang diperlukan untuk aplikasi elektronik dan kelistrikan. Proses elektrolisis memisahkan tembaga dari kontaminan logam lain yang mungkin tercampur. Tembaga elektrolitik daur ulang memiliki kemurnian yang sama dengan tembaga dari tambang. Sistem kontrol terpusat mengintegrasikan seluruh lini daur ulang kabel dari granulator hingga peleburan. Operator memantau parameter kritis seperti kemurnian pemisahan dan konsumsi energi. Otomatisasi memastikan konsistensi kualitas produk dan efisiensi proses. Dapat diproses secara mekanis diolah melalui jalur pirolisis yang memulihkan tembaga dari abu pembakaran. Isolasi plastik yang terbakar menghasilkan energi yang digunakan untuk memanaskan proses. Metode ini memastikan tidak ada kabel bekas yang tidak dapat didaur ulang, meskipun dalam kondisi yang sulit. Daur ulang tembaga dari kabel bekas merupakan industri yang sangat penting secara ekonomi dan lingkungan. Tembaga dapat didaur ulang terus-menerus tanpa pernah kehilangan konduktivitas atau kualitasnya. Lebih dari setengah tembaga yang digunakan di dunia saat ini berasal dari daur ulang. Daur ulang tembaga menghemat energi dan mengurangi dampak lingkungan dari penambangan tembaga baru yang sangat besar.